Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain alur cerita anime ongoing bernama Dandadan. Anime ini rilis musim semi 2024. Genrenya action, komedi, shonen, dan juga supernatural. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Ken Takakura dan Ayase merupakan dua siswa SMA yang memiliki kepercayaan masing-masing. Ken percaya bahwa alien itu ada, sementara Ayase meyakini bahwa hantu itu ada. Untuk membuktikannya, kedua siswa tersebut mendatangi sebuah rumah sakit bekas untuk mencari keberadaan UFO. Sementara itu Ken mendatangi terowongan yang diyakini berhantu. Sesampainya di tempat masing-masing, ternyata di lokasi mereka terjadi kejadian misterius yang membawa keduanya ke hal-hal yang di luar nalar manusia. Dan inilah Dandadan. Anime diawali dengan diperlihatkannya seorang cewek bernama Ayase. Beliau sedang mengobrol dengan pacarnya yang agak berandalan itu. Pacarnya tersebut malak si Ayase alias minta duit kepadanya. Tapi Ayase sendiri tidak punya sampai harus menendangnya kayak gitu. Walaupun begitu pacarnya tersebut meminta hal lain. Jika Ayase kagak mau ngasih uang, tentu Ayase tidak bisa gitu kan. Lalu pas di kelas ini orang sedih, pacarnya tidak sesuai ekspektasi. Karena dia melihat pacarnya tersebut seperti orang yang dia kagumi, bernama Takakura Ken. Karena kelihatan jantan aja gitu makanya dia pacarin. Temannya menyuruh buat meninggalkan pacarnya saja, karena udah tahu kalau pacarnya macam preman. Setelahnya dia berjalan ke lorong sambil galau gitu. Tak lama kemudian dia melihat ada murid culun kutu buku di kelas yang lain, yang sedang dilempari kertas sama murid yang lain. Ayase yang melihat itu risih banget, alhasil dia menghalangi cowok tersebut. Hal itu membuat murid lain tidak berani untuk melemparinya lagi. Terus dia melihat buku yang si cowok ini baca. Dia cuma lihat-lihat doang, tidak membaca isinya. Lalu habis itu ini orang langsung keluar lagi dan galau kembali. Namun dikala dia sedang galau, cowok tadi mengejarnya dan mengira kalau si Ayase ini tertarik dengan buku yang dia baca. Ayase merasa aneh gitu kan sama ini anak yang tiba-tiba seperti ini. Ternyata dalaman buku tersebut ialah semuanya tentang alien, UFO, dan yang lainnya. Yang mana ada orang yang menemukan alien itu sendiri. Dia mengira kalau Ayase percaya dan tertarik dengan alien. Ternyata Ayase tidak merasa seperti itu. Sampai-sampai dia dipaksa untuk melihat dan membaca artikelnya itu. Dia sangat tidak percaya akan alien, makanya dia tidak tertarik sampai-sampai terjadi keributan di antara mereka berdua. Kedua temannya yang melihat si Ayase ribut merasa kalau dirinya sudah cepat memiliki pacar kembali, walaupun bentukannya jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Nah di tengah ribut itu Ayase yang lagi galau malah disuruh debat seperti ini, yang membuatnya langsung kebablasan kalau si cowok ini kelihatan banget kesepiannya sampai maksa-maksa kayak begitu kepada si Ayase. Seketika langsung terdiam dan si Ayase pun yang mau pergi kagak enak karena sudah membuat si cowok terluka atas kata-katanya tadi. Dia balik lagi dan bilang walaupun dia kagak percaya alien, tapi dia percaya sama hantu. Ayase udah murah hati malah dibalikin sama si cowok ini. Ini cowok malah kagak percaya akan hantu. Dari situ mereka ribut lagi dah. Yang nyata yang mana, alhasil demi untuk membuktikannya Ayase dan si cowok itu pun melakukan pembuktian. Pertama ada Ayase yang melakukan pencarian di sebuah bekas rumah sakit itu, yang katanya di sana tempat yang cocok untuk mencari hal-hal seperti alien. Emang tempatnya sangat serem, namun Ayase tetap saja kagak percaya ada alien. Begitu pula dengan si cowok yang sudah berada di tempat uji nyalinya. Tempatnya berada di terowongan yang kelihatan udah tua banget. Si cowok belum apa-apa udah merinding, tapi karena dia kagak percaya sama hantu, jadi dia coba buktikan masuk ke dalam sana. Ayase menyuruhnya untuk tidak berisik. Nah ternyata si Ayase sendiri belum pernah yang namanya melihat hantu secara langsung. Tapi karena neneknya dukun atau medium roh,
Jadi makanya dia percaya sama hantu. Dari kecil, si Ayase sudah diajarkan memakai mantra yang diberikan neneknya, biar terhindar dari mara bahaya. Cuma mantra itu malah bikin dia ditertawakan sama teman-temannya, terutama sama orang yang dia sukai. Ketika dia ditertawakan seperti itu membuatnya sangat marah dan tidak mau mengikuti perkataan neneknya lagi. Tapi bila ada orang yang menertawakan neneknya, dia pasti marah. Karena selama ini dia cuma mempunyai nenek. Orang tua dia udah kagak ada. Nah pas dia jalan-jalan makin dalam di sana si Culun melihat ada jejak kaki. Pas dia pantau-pantau ternyata di depannya terdapat nenek-nenek. Dia yang kaget langsung lari terbirit-birit dan positif thinking kalau ini cuma nenek-nenek biasa. Padahal di sana si Ayase udah menyarankan untuk tidak lari, nanti dia bisa saja terkutuk sama nenek tersebut. Karena dia lagi panik, dia tidak bisa mendengar perkataannya sampai akhirnya si cowok pun tertangkap. Ayase yang mau menyusul ke sana mendapatkan cobaan. Alien yang dia tidak percayai ternyata muncul di hadapannya, yang membuatnya langsung tertangkap. Setelah kejadian itu si Ayase mau dijadikan bahan cloningan dengan cara mereka akan melakukan esek-esek kepadanya. Tentu Ayase tidak mau. Dia ingin melakukan yang pertama dengan orang yang dia sukai, yang bernama Ken tadi. Sampai-sampai ini orang ditenangkan seperti itu. Lama kemudian ketika mau melakukannya, HP si Ayase tiba-tiba saja menyala. Pas diambil HP-nya tersebut, tiba-tiba ada yang muncul dari HP-nya, yakni nenek-nenek tadi. Dia ke sana mencari pisang orang-orang. Ternyata nenek yang dibalik itu adalah si cowok tadi yang sudah terkutuk. Sekarang dia sudah kagak bisa dikendalikan sampai akhirnya terjadi keributan di antara mereka bertiga. Sampai di mana si alien menunjukkan bentuk aslinya dan terus menyerang si Culun sampai tidak berdaya. Pada awalnya si Culun sudah bersumpah akan menyelamatkan si Ayase. Karena dia seorang penyendiri yang tidak disukai orang. Karena dia percaya akan alien dari kecil. Dia yang percaya sama gituan membuatnya makin hari makin tidak disukai sama banyak orang. Tapi ketika ada Ayase, perlakuan yang dia dapatkan sebelumnya sudah tidak ada lagi. Maka dari itu dia akan menolongnya. Baru mas semangat mau menolong, tak lama dia dihajar lagi sampai langsung menyerah. Alien tersebut mau melanjutkan kembali operasinya. Nah di situ si Ayase mengingat kembali perkataan neneknya dahulu. Cara untuk mengeluarkan ilmu Ki. Mungkin waktu kecil dia masih belum percaya dengan hal yang semacam ini. Jadi dia cobain apa yang pernah neneknya katakan dengan merasakan sesuatu di dalam perut yang berjalan menuju ke atas untuk mengeluarkannya. Ternyata cara tersebut berhasil dia lakukan. Sekarang, tiba-tiba saja si Ayase seperti mempunyai kekuatan esper. Si alien itu pun tidak percaya dengan Ayase yang masih bisa menahan serangannya. Sudah saatnya Ayase akan mengalahkan ini alien dengan satu tendangan, seperti yang sebelumnya dia lakukan. Setelah dikalahkan ternyata tanpa disadari Ayase dan si cowok berada di dalam pesawat UFO. Si Culun yang masih dikendalikan sama si nenek menyerang si Ayase. Karena Ayase sudah memiliki kekuatan esper, dia bisa mengendalikan kutukan si Culun dengan kekuatannya. Nenek itu pun tidak mengerti dengan kekuatan yang dimiliki si Ayase. Yang pasti, dia masih belum bisa keluar dari tubuhnya si Culun karena biji dia telah diambil olehnya. Jika si Culun pengen seperti semula, dia meminta untuk datang ke terowongan tadi untuk mengambil pisangnya kembali. Habis itu si Ayase cepat-cepat cari jalan keluar. Kalau kagak ini pesawat bakalan meledak. Tak lama kemudian akhirnya mereka berdua bisa keluar dari sana. Setelah berhasil keluar, si Culun merasa tidak enak dengan si Ayase. Karena berkat dirinya jadi kayak begini.
Dia pun memberikan bajunya untuk si Ayase biar bisa dipakai, sedangkan si Culun bakalan ke terowongan lagi sendirian. Biarkan dia yang akan menghadapinya sendiri. Cuma si Ayase tidak setuju, dia akan membantu si Culun juga. Karena dia sudah menolongnya tadi. Mungkin kalau dia tidak muncul dari HP, si Ayase bakalan kenapa-napa. Terus si Culun menerima tawarannya tersebut, tapi dia meminta si Ayase untuk memakai bajunya. Karena kalau kagak, dia tidak bisa mengobrol dengannya. Seketika si Ayase langsung baper. Ini perkataan seperti orang yang dia sukai yang bernama Takakuraken. Dia mencoba tenang dan menanyakan siapa nama cowok tersebut dan tanpa diduga, nama ini anak adalah Takakuraken. Seketika si Ayase langsung kaget. Dia tentu tidak percaya kalau namanya Takakuraken. Padahal emang itu nama aslinya. Ayase meminta persetujuan kalau mulai hari ini, nama si Ken bukan Takakuraken lagi, melainkan Okarun. Karena pas banget namanya dengan dia yang menyukai alien-alien gitu. Padahal sekali lagi nama asli dia beneran Takakuraken. Kenapa malah dilarang gitu kan? Terus mereka berdua pun berjalan menuju pulang sambil ngoceh-ngoceh. Gak taunya saking kebanyakan bercanda, suasananya pun sudah pagi lagi. Katanya kalau sudah pagi, si nenek turbo tadi kagak bakalan keluar lagi. Lalu Ayase mengajak si Ken untuk ke rumahnya terlebih dahulu. Terlihat penampilannya sudah lebih seram dibandingkan hantu. Nah ternyata rumahnya si Ayase ini di sebuah kuil gitu. Mereka harus berhati-hati karena kalau ketemu dengan neneknya si Ayase, si Ken bisa dalam bahaya. Dia kurang suka dengan lelaki. Pas dia mau masuk, tiba-tiba saja si Ken terbakar begitu saja. Sama si Ayase langsung dilempar ke air yang ada di dekatnya. Ternyata baru unggah kalau di gerbangnya tersebut terdapat segel atau penghalang kutukan. Jadinya biar bisa masuk sama si Ayase dicabut segelnya itu. Ketika tadi udah terbakar, rambut si Ken menjadi keribu yang bikin si Ayase tertawa. Untungnya hari ini neneknya lagi keluar, mereka berdua jadi bebas. Pertama si Ayase mau mengganti bajunya dulu. Ribetnya di sini ditinggal sebentar doang, udah bikin si Ken mau berubah jadi nenek turbo. Setelah ganti baju selesai si Ayase nanyain pisang dia apakah masih ada. Atau emang beneran diambil. Ayase sebenarnya penasaran, tapi sama si Ken ditutupin. Benar aja katanya pisangnya tidak ada. Terus juga si Ken masih merasa tidak enak. Karena dia sudah merepotkan si Ayase. Awalnya dia tidak mau kayak begini apalagi melibatkan si Ayase. Tapi kemarin ada momentum untuk mendapatkan teman. Jadi dia pepet terus si Ayase ini biar mau berteman dengannya. Dengan ngomongin soal alien. Ternyata Ayase tidak suka dan percaya akan hal itu. Jadinya dia meminta si Ayase untuk menjauhinya lagi ketika misi untuk mengembalikan pisangnya sudah selesai. Tapi di sana si Ayase tidak mau kayak begitu. Dia tidak keberatan kalau berteman dengan si Ken. Di situ mereka pun ribut lagi berdua sampai akhirnya terdengar suara bel. Tapi yang ini suara belnya berbeda. Ken mengira itu adalah neneknya. Tapi katanya dia mempunyai dua suara bel. Yang satu suaranya pertanda orang dan satunya lagi suara pertanda makhluk gaib. Benar saja pas dilihat itu makhluk gaib yang lagi nungguin di depan pintu. Si Ayase baru ingat kalau dia telah mencabut segelnya tadi. Makanya pada bisa masuk. Dia bergegas untuk menempelkannya kembali, tapi pas keluar nampak suasananya sudah berbeda. Ditambah ketika Ayase menyuruh si Ken untuk pergi dari sana, tiba-tiba saja dihalangin sama dinding tebal. Sudah serasa diseret ke dimensi yang lain gitu. Ini kalau si Ayase sampai menempelkan segelnya di pintu utama, si Ken juga bakalan terbakar lagi. Suasananya makin lama makin aneh. Terus tiba-tiba saja si Ayase ini berdarah alias mimisan. Begitu pula dengan si Ken yang keluar darah secara tidak jelas. Ayase merasa kalau kabut hitam inilah penyebabnya sampai akhirnya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Ada roh berbadan besar yang lagi mencari pisang.
Seketika kedua orang ini langsung lari, tapi masih bisa disingkirkan sama roh tersebut. Ayase merasa aneh, ini roh dari tadi nyari pisang. Dia nanya kepada si Ken apakah dia memiliki dua. Tentu itu tidak akan terjadi punya dua pisang. Lalu Ken melihat roh bentukan kayak gitu mengingatkan dia kepada alien yang pernah dia baca sebelumnya. Dia meyakini kalau itu bukanlah roh jahat seperti si nenek turbo melainkan alien. Karena katanya kalau mereka yang percaya dengan hantu berarti alien pun ada di jajaran yang sama, alias pasti percaya dengan keduanya. Maka dari itu mau itu hantu atau alien mereka berdua ketakutan. Ditambah si Ken juga ditinggal dikit, udah berubah terus. Mereka tidak tahu gimana caranya untuk mengalahkan alien ini. Si Ken yang melihat dirinya mempunyai kekuatan nenek turbo, dia yakin dia pasti bisa mengalahkan alien ini. Dia meminta si Ayase untuk melepaskannya. Lagian si Ken tidak takut kalau sama alien doang mah. Awalnya Ayase tidak percaya dan tidak memberinya kesempatan sampai harus terkena serangannya lagi. Namun pada akhirnya Ayase berhasil diyakinin oleh si Ken untuk melepaskannya. Lalu si Ken pun mulai berubah dan mengeluarkan potensi kekuatan si nenek turbo. Terlihat bentuknya berbeda dari sebelumnya. Dia masih sadar, cuma sifatnya jadi berbeda. Seperti terlihat menyedihkan gitu. Hal tersebut bikin si Ayase jijik dengan sikapnya si Ken kayak gitu. Dia yang males-malesan akhirnya tertangkap. Namun ternyata masih bisa bertahan. Secepat itu kecepatannya, baru mendapatkan pujian ketika pas face to face tiba-tiba saja si Ken ini mengeluarkan darah. Mungkin kekuatannya sudah di luar batas makanya dia lemah. Yang akhirnya dia dihempaskan sama alien tersebut. Untungnya ada si Ayase yang masih bisa menyelamatkannya dari serangan alien tersebut. Ayase mencari cara lain untuk mengalahkannya. Tak lama dia baru ngeh nih kalau ini alien seperti sumo. Kalau duel sumo biasanya kalau tangannya nyentuh tanah, berarti dia yang kalah. Dia mempunyai cara untuk membuat tangannya menyentuh tangan dengan mengincar kakinya. Kebetulan si Ken juga masih mampu untuk menggunakan kekuatan yang tadi sekali lagi. Lalu mereka berdua pun mulai beraksi. Ketika alien itu menyerang, kini giliran mereka berdua yang melakukan serangan balik dengan mengarah langsung kepada kakinya. Dengan bantuan si Ken, dia berhasil bikin satu tangannya menyentuh tanah, tapi sangat membagongkan sekali ketika mau menyentuh yang satunya lagi. Dia memunculkan kaki di sana yang membuat si Ayase yang malah ketangkap, lalu dilempar ke arah pintu utama. Baru dilepas si Ken sudah mau berubah lagi, tapi untungnya masih bisa ditahan. Ayase mencoba buat memancing si alien ini biar terus menyerang dirinya. Sementara si Ken ingin membantu dan pengen mengganti wujudnya kembali, tapi tidak dibiarkan sama si Ayase. Karena dialah yang akan menghabisi si alien ini. Ayase yang dihajar terus-menerus ternyata sengaja biar dindingnya tersebut melewati pintu utama. Setelah menurutnya sudah keluar, dia menarik si Ken ke arahnya. Lalu dia menarik segel yang tadi dia copot dan dia tempelkan kembali. Dengan usahanya tersebut, alien itu pun bisa dikalahkan. Dan si Ken yang sudah keluar dari pintu utama akhirnya bisa diselamatkan juga. Setelah mengalahkan aliennya, mereka kembali ke tempat asal dan melihat area kuil nampak baik-baik saja. Tapi tidak dengan penampilan mereka berdua yang babak belur. Untuk saat ini mereka berdua masih bisa selamat. Melihat rambut si Ken berubah lagi membuat si Ayase kecewa karena yang keribut tadi lebih cocok dengan mukanya. Mungkin karena terlalu memakai banyak kekuatan dan tenaga, si Ayase pun akhirnya tumbang. Karena dia sudah tidak kuat, yang ujungnya dia pingsan. Otomatis si Ken
bisa lepas kendali lagi, dan itulah yang terjadi pada dirinya, yang kembali berubah menjadi nenek turbo. Oke, mungkin itulah untuk episode 1 dan 2-nya teman-teman. Bila anime ini mau dilanjutkan, silakan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jamatane. Bye-bye.